Nah, sesi pertama info teknis, dan untuk sesi kedua, manasik umroh yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Renadi. Jadi Bapak Ibu sebelumnya saya infokan, jika Bapak Ibu berkenan, nanti bisa mengikuti manasik offline pada tanggal 27 Juli di Luminor, Jakarta. Nanti bisa sama tim customer service biar dikirimin undangannya langsung ya. Jika Bapak Ibu ada waktu, bisa langsung datang ke Luminor di 27 Juli nanti. Kita ada manasik offline yang insya Allah dihadiri 500 jamaah. Nah, untuk yang sekarang ini 6.000 jamaah. Karena untuk keberangkatan 1 Agustus jamaahnya 16 orang. Oke, sesi pertama saya sampaikan dulu ya. Yang pertama itu adalah info bagasi. Nah, insya Allah Bapak Ibu nanti keberangkatan menggunakan Emirates. Untuk keberangkatan pesawatnya Emirates itu yang dipakai Bapak Ibu bagasinya 25 kilo. Terus cabinnya 7 kilo sesuai informasi yang sudah di-share sama tim. Nanti rutenya ke Istanbul dulu, setelah itu Istanbul Jeddah, Jeddah Madinah. Jadi nanti setelah landing Jeddah menuju Madinah, habis itu di Madinah umroh menuju Mekah. Untuk manasik ada 2 kali. Manasik pertama online. Jika Bapak Ibu berkenan mengikuti offline, bisa bergabung nanti pada tanggal 27 Juli di Luminor Hotel Jakarta. Terus manasik selanjutnya untuk sebelum umroh itu nanti di Madinah. Oke ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana? Mbak, maaf, rutenya boleh diulang? Oke, rutenya nanti dari CGK. Nanti transit di Dubai, karena kita menggunakan pesawat Emirates. Transit di Dubai, habis itu menuju Istanbul. Setelah di Istanbul, nanti kan wisata di Turki. Nah, setelah selesai di Turki, nanti dari Turki, dari Istanbul kita flight ke Jeddah. Nah, setelah dari Jeddah, sampai mendarat di Jeddah, nanti menuju Madinah. Habis itu di Madinah dulu, setelah di Madinah baru melaksanakan umroh ke Mekah, naik kereta cepat. Saya lanjutkan dulu ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang belum paham, bisa tulis di kolom chat atau langsung bertanya. Ini santai saja. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullah. Gimana? Dari Jeddah ke Madinah itu naik apa? Naik bis, Ibu. Naik apa? Bis? Ya, naik bis. Karena kan Naik bis. kalau itu kan landingnya malam. Malam itu tidak ada kereta. Kereta itu biasanya beroperasi pada pagi hari. Nanti kalau misalnya nunggu kereta, itu jamaah akan lama gitu. Jadi kalau Iya, misalnya rute Jeddah itu pasti naik bis. iya. Transit di Dubai-nya berapa jam? Berapa jam ya? Sebentar ya, saya cek. Nanti saya cek tiketnya, saya info di WA ya, Bu ya. Iya, makasih Mbak. Siap. Nah, selanjutnya agenda keberangkatan, titik kumpul, menyesuaikan pesawat yang digunakan. Nanti Bapak Ibu insya Allah yang keberangkatan tanggal 1 Agustus pesawatnya naik Emirates. Nah, agendanya mengumpulkan koper pada tim handling, menunggu proses check-in, nanti makan makan dulu di bandara sebelum keberangkatan, terus pembagian paspor, briefing, doa bersama, foto bersama, proses imigrasi, dan menuju ke ruang tunggu. Dipastikan Bapak Ibu paspornya dikumpulkan ke tim untuk biar kita bisa early check-in dan mengatur eh, pokok posisi duduknya Bapak Ibu, kita usahakan itu bersampingan dengan keluarga masing-masing. Jadi minta bantuannya seminggu sebelum keberangkatan paspor sudah dikumpulkan. Terus dokumen wajib yang dibawa, paspor asli yang masih berlaku lebih dari 6 bulan menjelang expired, vaksin meningitis dan polio. Sekarang kan udah ada apa
aplikasi ya, lewat aplikasi itu nanti bisa di-download dan dipersiapkan. Jadi dipastikan Bapak Ibu sudah vaksin meningitis dan vaksin polio. Tapi kalau misalnya ada kondisi khusus tertentu yang tidak bisa vaksin, harap menyertakan surat dokter. Terus bawaan apa aja yang akan dibawa? Nah, sifatnya di sini hanyalah preferensi. Bapak Ibu bisa menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Nah, yang pertama itu kain ihram, itu pasti, baju gamis, koko, sarung, silahkan membawa sesuai dengan kebutuhan. 4 kaos t-shirt, 2 celana, 2 set baju tidur, pakaian dalam secukupnya, 1 set pakaian hangat, baju sweater. Yang bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kuat dingin, silahkan membawa baju hangat karena ini akan sangat berguna nanti waktu di pesawat. Terus kaos kaki, sarung, dan handuk, payung. Handuk udah disiapkan di hotel sih, tapi ini buat jaga-jaga aja, bisa dibawa. Nah, untuk yang perempuan bisa membawa mukena, 3 set gamis polos gelap dan jilbab ini senyamannya, 2 set baju tidur atau daster, kaos kaki secukupnya, 4 kaos dalam atau t-shirt, bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. 3 celana panjang untuk dalaman gamis, pakaian dalam secukupnya, kaos kaki secukupnya, 1 set pakaian hangat, baju atau sweater dimasukkan ke tas kabin, handuk dan payung. Nah, kondisinya sekarang itu kan sedang panas. Jadi payung, topi itu akan sangat berguna saat nanti umroh ataupun di Istanbul. Kalau buat Bapak Ibu yang nggak kuat panas, silahkan membawa. Bisa payung mini itu. Nah, saya sarankan untuk ibu-ibu tidak membawa baju banyak-banyak karena nanti di sana pasti belanja. Biar nggak over bagasi, pakai baju secukupnya. Nanti di Madinah atau di Mekah bisa laundry. Kita share tempat laundry yang terpercaya, nanti bisa pick up ke hotel. Untuk obat-obatan, nanti tim kita akan menyediakan obat-obatan generik, ya seperti tolak angin, multivitamin, obat-obat umum yang itu untuk persediaan. Silakan nanti Bapak Ibu bisa minta tim kalau misalnya lagi masuk angin atau badannya kurang enak badan. Tapi jika ada kondisi khusus yang harus membawa, kondisi khusus yang secara kesehatan Bapak Ibu membutuhkan obat khusus tertentu, silahkan membawa dari rumah, dipersiapkan. Karena obat-obatan di sana itu yang dijual di apotek itu berbeda sama di Indonesia. Di sana itu obat-obatannya kebanyakan obat-obatan yang herbal kayak gitu, karena obat-obat rumah sakit itu tidak dijual bebas di apotek di Saudi. Jadi persiapkan bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya ada kondisi kesehatan khusus, obat yang biasanya dipakai apa, dibawa dari rumah ya. Nah, untuk lain-lain, alat mandi tidak perlu membawa banyak. Sabun cair, sampo bisa dimasukkan dengan botol 100 ml atau sesuai kebutuhan. Ini silahkan membawa kalau misalnya punya sabun khusus, tapi tidak boleh lebih dari 100 ml. Tapi kalau misalnya nggak bawa ya nggak masalah. Di hotel sudah di-provide sabun, toiletries seperti ini, sikat gigi, pasta gigi udah di-provide, jadi aman. Untuk yang mau mencuci, silahkan bawa deterjen, pewangi, rinso, molto, atau sejenisnya. Tapi saya sarankan kalau di sana, biar fokus ibadahnya lebih baik laundry saja. Terus kacamata hitam, topi, payung kecil untuk city tour. Radio dan headset untuk mendengarkan kajian city tour panduan saat umroh ini tidak perlu. Radio headset ini nanti dari kami, insya Allah disediakan ketika sebenarnya peraturan baru di Saudi tidak boleh menggunakan radiofon. Tapi ketika kita melihat situasi, ketika itu aman kita pakai, tapi ketika itu secara regulasi itu tidak boleh, tapi kita persiapkan. Nah, bawa notes dan alat tulis jika diperlukan, misalnya nanti ada manasik umroh waktu di Madinah, Bapak Ibu bisa mencatat apa-apa yang belum dipahami. Quran dan sajadah traveling, colokan listrik universal. Nah, colokan listrik universal ini akan sangat berguna ketika di Saudi. Bisa dibeli di Shopee atau di toko listrik. Penempatan barang bawaan. Tas jinjing kabin, isinya cairan maksimal 100 ml, powerbank maksimal 20.000 mAh, laptop, barang elektronik yang mengandung baterai, pakaian, silahkan
ditaruh di tas jinjing cabin atau tas koper kecil. Jangan sampai ini hati-hati sekali ya dengan power bank, jangan sampai ditaruh di koper bagasi. Karena nanti bisa koper bagasinya Bapak Ibu bisa dibongkar atau tidak diterbangkan gara-gara ada power bank. Jadi ini perhatian sekali untuk power bank tidak boleh ditaruh di koper bagasi. Terus yang bapak-bapak yang merokok, membawa rokok maksimal 200 batang. Karena ini kalau misalnya lebih dari ini biasanya tertahan di bandara. Nah, koper bagasi isinya apa? Pakaian, gunting, makanan, obat-obatan, peralatan mandi, beras, makanan kering, abon, sambal, saus, kecap, jajan, roti. Nah, di Turki itu ada beberapa yang kita rutenya itu makan makanan Indonesia, tapi ada juga yang makanan-makanan khas Turki. Jadi untuk Bapak Ibu yang sekiranya nggak bisa makan nih kalau nggak sama nasi, silakan bawa beras porang yang diseduh air panas, itu bisa langsung matang, itu sangat efisien dan tetap menjaga kewarasan saat di Turki. Tapi kalau, "Halah Mbak, cuma 3 hari kita bisa lah nahan," kayak gitu. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah bawa. Nah, makanan abon, sambal ini akan sangat membantu ketika di Turki nanti. Jadi silahkan Bapak Ibu membawa makanan yang Bapak Ibu suka secukupnya, nggak perlu terlalu banyak. Untuk, dimakan di sana. Di Turki ya terutama, kalau di Saudi itu sangat mudah. Kangen makanan Indonesia, di sana sudah sangat mudah, banyak resto-resto Indo yang, ya kita bisa menikmatinya. Selanjutnya, paket internetnya, kita rekomendasikan Telkomsel, jaringannya lebih stabil, lebih kuat, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang pakai XL, pakai Indosat, silahkan. Kalau Telkomsel ini sudah teruji Bapak Ibu. Jadi di Turki, di Saudi itu sinyalnya sudah sampai 5G. Kalau yang lain saya belum pernah coba sih, cuman terakhir teman saya itu pakai XL, sinyalnya tidak begitu kuat. Tapi silahkan, sesuai dengan kartu Bapak Ibu. Semuanya, Telkomsel bisa, XL bisa, Indosat bisa, disesuaikan. Yang wajib, yang penting ini saat di Turki, saat di Saudi, semua harus aktif ya. Kartunya, internetnya harus wajib aktif, karena biar nanti kalau misalnya ada info-info, pengumuman di grup, Bapak Ibu tahu. Misalnya Bapak Ibu lagi di masjid, terus ada info apa di grup, Bapak Ibu tahu. Terus kalau ada apa-apa, Bapak Ibu mudah untuk menghubungi tour leader atau mutawif. Jadi dipastikan internet itu selalu on. Di hotel juga ada internetnya, tapi di luar hotel itu wajib ya, harus jamaah semua Bapak Ibu pastikan internetnya on. Nah, untuk suhu, sekarang itu sedang musim panas, di Madinah itu mulai dari 31 derajat sampai 41 derajat Celcius. Di Mekah 31 derajat sampai 42 derajat, Istanbul 27 derajat sampai 34 derajat. Nanti Bapak Ibu jangan lupa membawa pelembab untuk body lotion biar jangan sampai kulitnya kering. Ada yang nggak kuat panas itu biasanya alergi. Jadi dipastikan Bapak Ibu membawa lotion masing-masing. Usahakan kulitnya tetap lembab dan bawa payung kalau nggak kuat panas ya. Sakit yang sering saat umroh, demam, batuk, pilek, radang tenggorokan, dan dehidrasi. Jadi itu kebanyakan jamaah sering memforsir kalau ibadah umroh itu eh, apa dari masjid pulangnya malam-malam. Padahal kalau di Madinah ya sudah, maksudnya karena puncak umroh itu nanti saat di Mekah ya, pastikan di Madinah itu ibadah secukupnya. Malam setelah sholat Isya istirahat. Kita harus mempersiapkan tubuh kita untuk ibadah umroh saat di Mekah nanti waktu puncaknya. Jadi dipastikan Bapak Ibu cukup istirahat saat di Madinah. Setiap hari minum air zam-zam yang cukup, sedia galon di dalam kamar kalau bisa. Jadi biasanya Bapak Ibu itu, minumnya hanya di masjid aja, terus minumnya cuman botol kecil, itu nggak cukup ya Bapak Ibu. Jadi pastikan, Bapak Ibu harus cukup minum air putihnya, kalau bisa beli zam-zam
di dekat-dekat hotel. Jadi biasanya di samping-samping hotel itu di toko-toko ada yang jualan zam-zam. Nah, mereka menjualnya itu kalau di Madinah sekitar 15 real. Yang murah itu di Bin Dawud. Kalau di Bin Dawud itu bisa 5 real. Nah, itu di stok aja di kamar. Jadi kita nggak harus minumnya itu nggak harus nunggu ke masjid. Di kamar hotel pun kita sedia air zam-zam. Terus bawa vitamin, diminum vitaminnya, makan yang teratur, istirahat yang cukup. Insya Allah kalau Bapak Ibu melakukan ini semua, terhindar dari demam, batuk, pilek, radang tenggorokan, itu tidak akan terjadi. Nah, ini untuk selanjutnya uang saku. Di Turki bawa apa gitu. Nah, uang yang diterima di Turki itu untuk transaksi ada lira, ada euro, ada USD, ada rupiah. Biasanya kalau misalnya uang cash itu jangan ngambil terlalu banyak Bapak Ibu kalau di Turki. Ambil secukupnya saja. Uang cash itu hanya dibutuhkan saat kita ke toilet. Misalnya di toilet umum kalau di Turki biasanya berbayar. Terus habis itu misalnya jajan di pinggir-pinggir jalan itu ice cream, terus eh, jagung rebus itu biasanya di sana berbayar apa pakai uang cash. Tapi ketika Bapak Ibu misalnya beli makanan di restoran atau di pertokoan, itu mereka bisa pakai CC atau debit itu udah bisa. Jadi kalau saran saya, jangan menukar lira terlalu banyak karena nanti akan rugi. Nilai tukarnya itu sangat turun. Jadi sebaiknya bawa uang lira itu secukupnya aja, atau misalnya euro ya secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak, sisanya itu pakai ATM atau CC itu udah sangat cukup. Mbak, izin Apa? bertanya, kalau dolar bisa nggak ya? Bisa, dolar bisa. Oh ya, bisa dolar. Bisa Makasih. dolar. Oke, sama-sama. Dolar, euro di sana bisa. Rupiah aja mereka terima. Tapi kalau misalnya kita beli pakai rupiah, pasti harganya akan jauh lebih mahal ya. Terus uang saku di Turki. Nah, sebenarnya ini preferensi aja. Kalau uang cash ya nggak usah banyak-banyak. 450 USD sampai 1000 USD. Tapi kalau saya biasanya kalau di sana itu nuker uang lira paling ya 1000 lira itu udah cukup. Soalnya biasanya itu sisa ya, apalagi kalau nggak lama di sana. Lainnya transaksi ya pakai CC atau kartu debit. Terus habis itu apa? Uang saku untuk umroh 500 sampai 1.500 SAR. Ini preferensi aja buat Bapak Ibu yang ingin membawa uang apa real dari Indonesia bisa menukarnya di BSI atau di BRI cabang. Biasanya BRI cabang juga nerima uang real, bisa tukar di sana. Tapi kalau pengen rate yang bagus, langsung ambil di Saudi. Sekali tarik tunai, itu rata-rata biayanya cuma 25.000. Itu rate-nya lebih bagus daripada kita beli di bank atau beli tukar uang di money changer. Karena kalau misalnya kita tarik tunai apa di money changer itu biasanya dapat kursnya jelek. Itu sih yang paling rekomendasi, silahkan tarik tunai saat di Saudi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen bawa dari Indonesia ya nggak apa-apa, silahkan aja. Terus selanjutnya ini ID card. Nah, di ID card ini nanti Bapak Ibu akan dibagikan ID card. Silahkan ID card ini dibawa kemana-mana, misalnya ke masjid atau saat keluar dari hotel. Karena nanti kalau misalnya tersesat atau lupa arah jalan, udah ada nomor TL. Terus atau kalau nggak bisa tanya orang, di sini udah tercantum hotel Madinah Mekahnya di mana. Nah, ini contoh aja ya. Jadi ini ID card-nya contoh. Bapak Ibu hotelnya bukan di sini ya. Selanjutnya, mobil golf untuk tawaf dan sa'i. Nah, mobil golf untuk tawaf dan sa'i ini tarifnya tawaf 50 real, sa'i 50 real. Tapi kalau misalnya masih sehat walafiat, diupayakan untuk jalan aja. Apa lebih utama untuk jalan karena udah jauh-jauh ke sana ya. Apa
Tapi kalau misalnya kondisinya sakit atau udah nggak kuat atau uzur, silahkan Bapak Ibu, naik mobil golf. Tapi kalau kondisinya sehat walafiat, diupayakan sebaiknya jalan aja tawaf sa'inya, biar tawafnya deket sama Ka'bah, terus habis itu, ya lebih utama. Terus selanjutnya jika jamaah sakit. Nah, ini Bapak Ibu mohon diperhatikan, setiap jamaah di Al-Laika Habibie sudah mendapatkan asuransi. Pertama, asuransi yang diterbitkan oleh Saudi, yang kedua, asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi di Indonesia. Jika jamaah sakit di Saudi, nanti akan gratis jika dirawat di rumah sakit pemerintah. Nah, berbayar jika dirawat di klinik swasta. Nanti, meskipun berbayar di klinik swasta, kalau misalnya memilih untuk di klinik swasta, nggak masalah. Nanti kita akan bantu klaim ke asuransi, sesuai dengan biaya perawatan yang berjalan. Nah, biaya perawatan ini yang bisa diklaim ke pihak asuransi maksimal 100 juta, tergantung dari approval dari pihak asuransi. Yang penting ada invoice-nya, kita akan bantu klaim. Alurnya, jamaah bayar dulu ke rumah sakit, lalu kita ajukan klaim ke asuransi. Jika biaya pengobatan melebihi batas maksimal, lebih dari 100 juta, maka akan dibebankan ke jamaah. Seluruh biaya yang timbul termasuk transportasi jika jamaah sakit menjadi tanggung jawab jamaah beserta keluarga. Tugas travel sebatas membantu proses klaim ke asuransi. Selanjutnya, jika jamaah meninggal dunia. Jika jamaah meninggal dunia saat di Saudi, maka akan dimakamkan di Saudi. Jadi misal nih, ada jamaah yang meninggal, semoga semua selamat sampai pulang, bisa pulang ke rumah dengan sehat walafiat. Tapi jika ini terjadi, misal jamaah ada yang meninggal di Madinah, akan dimakamkan di Madinah. Ada jamaah yang meninggal di Jeddah, akan dimakamkan di Jeddah. Ada jamaah yang meninggal di Mekah, akan dimakamkan di Mekah. Jadi sesuai dengan tempat jamaah wafat. Nah, biaya yang timbul menjadi tanggung jawab jamaah dan keluarga. Tugas travel melakukan pendampingan proses pemakaman dan membantu klaim ke asuransi. Jika jamaah meninggal di negara lain selain Saudi, maka jenazah akan dipulangkan ke Indonesia. Semua biaya yang timbul ditanggung oleh pihak keluarga. Tugas travel menghubungi pihak terkait untuk memudahkan proses pemulangan jamaah beserta klaim ke pihak asuransi. Jadi kalau misalnya ada jamaah yang wafat itu di luar Saudi, itu kita akan secara regulasi itu harus dipulangkan ke negara Indonesia. Nanti kita akan bantu klaim biaya pemulangan jenazah dari negara tersebut ke Indonesia. Terima kasih. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum Kak Fafa, mau nanya dong, izin tanya ya. Oke, silahkan, Kak. Kalau yang ketika landing Istanbul itu kira-kira jam berapa dan jeda waktu dari persiapan di hotel setelah check-in sampai kita berangkat city tour itu berapa lama ya? Ya, biasanya nanti, bentar aku juga ini ya, aku harus ngeliat jadwal dulu. Nanti kita akan kirim itinerary detailnya seminggu sebelum keberangkatan di grup. Jadi mulai dari berangkat itu jam berapa, sampai sana jam berapa itu detail. Sama satu lagi Kak, kalau yang Ya. kita kan kumpul 14.35 ya. Boleh tahu Mm-mm. nggak tim Alaika Habibie sendiri nyampe di bandara tuh jam berapa ya? Biasanya sebelum jam itu tim udah standby. Sebelum jam kumpul, teman-teman tim itu sudah standby di sana. Mbak, maaf, kumpulnya Oke. jam berapa ya, Mbak? Itu udah di-share di grup. Ibu udah ada di grup belum? Udah sih. Ya udah, itu ada info keberangkatan detail udah ada di sana semua. Nanti info detailnya lagi, semua seluruh perjalanan, rute mana aja yang dikunjungi, itu akan kita kirimin itinerary detailnya seminggu sebelum keberangkatan. Gimana, ada yang ditanyain lagi nggak? Kalau udah cukup, nanti langsung kita lanjutkan ke manasik umroh. Sudah tidak ada?
Oke, langsung saja ya kita lanjutkan ke sesi kedua. Silahkan Ustadz Nadi. Baik, terima kasih. Mohon izin jamaah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Kalau meninggal Bismillahirrahmanirrahim. nggak boleh dibawa balik ke Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu Hajjah Supapariana selaku Direktur Alaika Habibi beserta dengan teman-teman tim Alaika Habibi. Yang saya hormati, yang saya muliakan para jamaah calon-calon tamu Allah, Dhuyufur Rahman, yang pada malam hari ini Masya Allah jumlahnya ada sekitar 15.000 orang, Masya Allah. Semoga semangatnya semangat 15.000 orang ya, Insya Allah. Pertama-tama, mari kita sama-sama mengucapkan ribuan syukur kita, panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu walaupun via Zoom ya. Semoga pertemuan kita ini tidak berkurang nilai kebaikan yang ada padanya dan senantiasa dicatat sebagai amalan sholihan maqbulah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harap-harapkan syafaatnya, dan insya Allah Bapak Ibu sebentar lagi Bapak Ibu akan sowan, kalau orang Jawa bilangnya, akan sowan ke makamnya Rasulullah untuk memenuhi undangan beliau. Ya, intinya kita diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dan sekalian kita akan istilahnya berziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Semoga pertemuan kita di dunia dan sampai di akhirat kelak ya kita akan senantiasa menjadi orang-orang, menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan saya Rinadi, biasanya dipanggil Nadi. Gitu. Anak saya namanya Rodi, jadi namanya Nadi Abu Rodi. Gitu. Ini kunyah di anak-anak pondok biasanya. Tradisi pesantren namanya kunyah. Baik, jamaah semua yang saya muliakan, mohon izin ya nanti seperti sesi pertama. Di sesi manasik ini kita akan juga membagi menjadi dua sesi, yaitu yang pertama kita akan menyampaikan materi, kemudian yang kedua nanti ada sesi tanya jawabnya. Jika ada hal-hal yang mungkin Bapak dan Ibu masih istilahnya masih belum paham lah ya, masih belum paham, masih belum memahaminya, nanti bisa ditanyakan, bisa kita diskusikan. Baik, jamaah semua yang saya muliakan, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah la hadits kama qala. Jamaah semua yang saya muliakan, kita mulai dari ini yang pertama ya. Jadi sebelum kita melaksanakan satu kegiatan, lebih-lebih dalam satu ibadah kita ya, ini seperti perjalanan Bapak Ibu ya. Dan ini memang perjalanan ibadah. Nah, yang namanya perjalanan jauh, tentunya kita harus mempersiapkan bekal sehingga kita tidak mengalami kesulitan nanti ketika kita dalam perjalanan. Ya, maka di dalam melaksanakan ibadah umroh ini ada 3 bekal utama yang harus kita miliki, yang harus Bapak Ibu persiapkan bahkan dari sejak daftar ya. Bahkan dari sejak daftar, 3 hal ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Apa 3 hal ini? Yang pertama adalah niat. Ya, niatnya berangkat umroh jauh-jauh dari Indonesia ke tanah suci Mekah Madinah atau ke Arab Saudi. Ya, niatnya sampai bela-belain keluar dana puluhan juta. Niatnya sampai mau meninggalkan keluarga, mau meninggalkan pekerjaan dan sebagainya. Capek-capek dalam perjalanan, apa niatnya? Nah, ini perlu kita evaluasi, perlu kita tata dari sekarang. Jangan sampai niat kita itu keliru. Sebab
Ada sebuah riwayat yang mengatakan, dan ini mungkin kita sudah hafal hadisnya, bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya semua amal kita itu tergantung niatnya. Nah, niat yang dimaksud di sini niat selain rukun ya Bapak Ibu ya. Niat selain rukun. Apa yang kita harapkan dengan berangkat jauh-jauh itu? Itu yang saya maksud dengan niat di sini. Ya. Jadi semua itu nanti tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah, kata Rasulullah SAW, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka nanti kita akan mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulullah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibu imratin yankiha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Akan tetapi kalau niatnya karena hal-hal yang lain, maka ya kita akan mendapatkan hal itu. Dan kita tidak mendapatkan ridho Allah, tidak mendapatkan ridho Rasulullah SAW. Maka langkah ruginya kita ya ketika kita tidak benar-benar memperhatikan, ketika kita tidak berhati-hati menata niat kita melaksanakan ibadah umroh ini. Bapak Ibu, jangan sampai kemudian yang memotivasi kita itu bukan Allah. Yang memotivasi kita karena kita merasa tidak terima dengan tetangga kita yang berangkat umroh bolak-balik. Sehingga kita kemudian merasa gengsi. Ya. Yang memotivasi kita karena kita pingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji, pingin dihormati dan sebagainya karena sudah pernah menginjakkan kaki di tanah suci. Nah, ini semuanya harus kita kita perbaiki niat ini, ya. Sebab banyak sekali amalan-amalan yang kelihatannya amalan ukhrawi tapi menjadi tidak berpahala atau menjadi amal duniawi karena niatnya yang tidak pas. Dijelaskan dalam sebuah riwayat, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min amalil akhir. Betapa banyak ya, betapa banyak takfir, betapa banyak amal yang kelihatannya nampaknya seperti amalan-amalan akhirat, amalan-amalan dunia, tapi menjadi amalan akhirat. Bi husnin niyah karena baiknya niatnya. Niat yang baik bisa amalan-amalan yang sifatnya mubah bisa menjadi berpahala. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min 'alid dunya bi sunniyah. Tapi betapa banyak juga amalan-amalan yang kelihatannya ukhrawi, kelihatannya ibadah, tapi menjadi amalan dunia, amalan yang tidak berpahala. Kenapa? Bisu'in niyah, karena niatnya yang tidak tepat. Jadi sekali lagi, yuk Bapak Ibu, bismillah, niat kita tata. Oke, kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat pesan guru saya. Apa-apa kalau kita niatkan ibadah itu kita akan untung terus. Misalnya kita jualan Bapak Ibu. Kalau niatnya hanya untuk mendapatkan untung, maka ketika jualan dapat untung, ya dapat untung. Tapi kalau ketika jualan tidak dapat untung, maka kita rugi. Berbeda kalau kita niati ibadah. Kalau kita niati ibadah, ketika kita jualan untung, ya kita dapat untung, dapat pahala. Ketika kita tidak dapat untung, mungkin kita tidak dapat untung, tapi tetap kita mendapatkan pahala. Nah, bisa dipahami ya. Jadi itulah hebatnya niat kita kalau kita tata, kita niati ibadah dalam segala hal yang kita lakukan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah ilmu. Nah ini apalagi tidak kalah penting lagi nih ilmu. Makanya alaika habibi pada malam hari ini memfasilitasi kita untuk kita bisa belajar bersama-sama ya. Memantapkan lagi bekal ilmu kita sebelum kita nanti melaksanakan rangkaian daripada ritual umroh kita. Ya, sebab jangan sampai ada ibadah yang kita lakukan itu tanpa ilmu. Dikatakan dalam sebuah kitab, fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Fakullu maka setiap orang bighairi ilmin dengan tanpa ilmu ya'malu beramal. Amalu adapun amal-amalnya mardudah ditolak la tuqbalu tidak diterima. Ini yang kita khawatirkan. Udah capek-capek ya kan? Udah capek-capek melaksanakan rangkaian rukun-rukun umroh misalnya. Tapi karena kita tidak tahu ilmunya, kita hanya ikut-ikutan. Maaf kalau bahasa kasarnya ngawur gitu kan. Nah, itu nanti menjadikan kemudian amal kita itu tidak diterima. Maka bekal ilmu yang kedua ini menjadi salah satu bekal yang sangat-sangat penting untuk kita persiapkan dari sekarang. Begitu Bapak Ibu, kami mohon kerjasamanya nanti untuk bisa mengikuti sesi manasik ini dari awal sampai akhir. Agar tidak ada ilmu yang ketinggalan ya. Insya Allah nanti di sini kita bahas lengkap terkait rukun ya. Kalau hal-hal yang lain seperti bab jamak qasar, bab tayamum dan sebagainya, memang karena durasi kita tidak memungkinkan. Nanti bisa ditanyakan atau nanti kita bisa diskusikan di grup seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya bekal kita yang ketiga ini yaitu ikhlas ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma dan tidaklah umiru diperintahkan siapa kalian. Illa kecuali liya'budullah untuk kalian beribadah pada Allah mukhlishina ikhlas siapa kalian lahuddini ya karena Allah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ikhlas melaksanakan ibadah, maka apapun yang kelak akan kita alami selama pelaksanaan ibadah akan menjadi nikmat, Bapak Ibu. Ya, kita tetap berharap semuanya berjalan dengan ideal. Semuanya berjalan lancar jaya. Tapi mungkin saja nanti ada hal-hal yang tidak cocok di hati kita. Kalau kita ikhlas maka kita akan selalu merasa ya nyaman, merasa tenang. Tapi kalau kita sudah tidak ikhlas, berat dan sebagainya, ya kan, merasa menyesal bahkan mungkin mengeluarkan dana sekian banyak, nah ini bahaya Bapak Ibu. Ya, untuk itu monggo kita dari sekarang ikhlaskan apa yang kita lakukan, ikhlaskan mungkin harta yang sudah kita keluarkan untuk Allah, ikhlaskan mungkin kita harus meninggalkan keluarga tercinta, ikhlaskan mungkin kita harus meninggalkan teman-teman kita dan sebagainya. Kenapa? Karena kita ingin memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 bekal utama kita Bapak Ibu yang harus kita persiapkan. Selanjutnya adalah nah ini juga penting Bapak Ibu. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, "Wala tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid." Jadi ada 3 tempat utama yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Ini yang merekomendasikan bukan saya, ya. Yang merekomendasikan Rasulullah. Kalau Rasulullah yang mengatakan berarti ini dari Allah. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang disampaikan Rasulullah daripada hawa nafsunya. Ya, misalnya sengaja kita disuruh untuk ke Mekah Madinah karena nafsunya pengen supaya Mekah Madinah itu banyak pengunjungnya, banyak apa istilahnya mungkin keuntungan yang didapatkan, devisa yang didapatkan, bukan, tidak ada yang seperti itu, tidak ada bagi Rasulullah. Semuanya itu perintah Allah. Maka ada 3 tempat yang mana ini adalah rekomendasi Rasulullah, dari rekomendasi dari Allah tentunya untuk kita kunjungi. Rasulullah mengatakan wala tushaddur rihalu, dan janganlah kalian ya, janganlah berpayah-payah rihal melakukan safar illa kecuali ila thalathati masajid, 3 masjid, ketiga tempat. Ketiga masjid. Masjid apa saja? Masjidil Haram. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Ya. Wa Masjidil Aqsa, yang kedua Masjidil Aqsa di Palestina sana, dan yang ketiga wa masjidi, dan masjidku ini, kata Rasulullah. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, ya, kita bertanya-tanya, kenapa kita begitu direkomendasikan ketiga tempat ini? Nah, dalam hadis lain dikatakan, ya, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masjid. Salat di masjidku ini afdalu, lebih utama. Ini bukan sama dengan ini Bapak Ibu ya. Saya revisi dulu. 1 kali sholat di tempatku ini lebih utama. Lebih utama. Min alfi sholatin fi masiwah, daripada sholat 1000 kali. Ya, 1000 kali sholat di tempat lain. 1000 kali sholat di tempat lain. Jadi sekali kita sholat di Madinah Munawwarah, di Masjid Nabawi, itu nilai pahalanya lebih utama dari 1000 kali lipat di tempat lain. Kalau kita hitung-hitung 1000 kali lipat itu berapa kali sholat itu? Banyak lah ya. Nah, ilal Masjidil Haram, kata Rasulullah. Kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram itu pahalanya afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwah. Lebih afdal, lebih utama daripada kita sholat 100.000 kali lipat. Masya Allah. Jadi betapa besar pahalanya di situ. Nah, kemudian Masjidil Aqsa, itu pahalanya sebagian riwayat mengatakan lebih daripada 500 kali sholat di tempat lain. Nah, jadi jangan heran kalau kemudian Rasulullah SAW begitu menganjurkan kita untuk bisa datang ke 3 masjid ini. Ya, bisa ibadah di 3 masjid ini. Apa tujuan Rasulullah? Ya, salah satunya adalah agar kita bisa melakukan satu amalan yang amalan tersebut pahalanya berlipat-lipat. Sekali kita sholat, itu sama seperti orang yang sholat di Indonesia mungkin selama bertahun-tahun. Nah, jadi seolah-olah ya bahasa gampangannya itu kita langsung bisa nyalip, ya, nyalip amal mereka dengan kita bisa ibadah di tanah suci.
Nah, ini sebetulnya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tahu Bapak Ibu. Saya dan kita semua, Bapak Ibu semua itu amalnya sedikit. Dosanya kita nih yang banyak nih. Nah, sehingga saking sayangnya Allah ngasih kita kesempatan untuk bisa mengejar ketertinggalan amal kita agar kita bisa mengimbangi dosa-dosa kita, atau ya harapannya bisa mengungguli dosa-dosa kita dengan banyaknya amal yang kita miliki, catatan amal yang kita miliki, karena kita sudah punya amal kelipatan-kelipatan yang luar biasa di tanah suci. Sehingga monggo Bapak Ibu kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Sebentar lagi Bapak dan Ibu semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sujud, ya. Untuk bisa sujud di Masjid Nabawi, untuk bisa bermunajat di Raudhah, untuk bisa sujud di depan Ka'bah, untuk bisa menengadahkan tangan di depan Ka'bah, berdoa, beribadah di sana. Ya, dan insya Allah semoga nanti kita bisa juga menghadiri untuk melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah di masjid yang ketiga, yaitu Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, nah sekarang kita masuk ke materi ya. Nanti ada beberapa materi akan kita bahas. Ya, yang pertama ya tentang syarat daripada umroh itu sendiri. Yang kedua adalah rukun umroh. Yang ketiga wajib umroh. Yang keempat sunnah umroh, dan yang terakhir larangan dan dam. Larangan dan dam. Kita mulai dari rukun dulu. Rukun umroh. Rukun umroh yang pertama yaitu niat di miqat. Niat di miqat. Ya, miqat ini adalah tempat dan waktu. Hanya ada istilahnya miqat zamani, miqat makani. Miqat zamani itu adalah miqat yang kaitannya dengan waktu. Kalau miqat makani kaitannya dengan posisi, tempat, titik di mana kita di situ dianggap sah untuk mengambil niat. Jadi tidak boleh kemudian kita niat di sembarang tempat, gitu kan? Maaf, misalnya kadang niat di mana nggak boleh. Ada ketentuannya, ada aturannya. Kita niat di mana seperti itu. Yang kedua adalah tawaf. Ya, yang ketiga nanti ada sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima tertib. Jadi ada 5 rukun, umroh. Nah, ini saya perbaiki juga nih biar ini enak nanti. 5 rukun umroh. Nah, 5 rukun umroh. Baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Bismillah. Syarat umroh. Syarat umroh yang pertama Islam. Ya, tentunya orang yang berangkat umroh orang yang beragama Islam ya, orang yang beragama Islam. Maka tidak sah hukumnya orang yang nonis kok melakukan umroh. Yang kedua baligh. Nah, kalau ada anak kecil yang melaksanakan umroh, sah enggak? Ya sah-sah saja. Tapi belum mendapatkan istilahnya itu khitab taklif. Belum mendapatkan kewajiban. Artinya belum dibebani, belum dibebankan kewajiban bagi anak yang belum balik. Yang berikutnya adalah berakal. Maka tidak sah hukumnya orang gila melaksanakan umroh. Yang berikutnya merdeka. Syarat yang berikutnya adalah merdeka. Dan yang terakhir mampu atau istita'ah. Nanti bab istita'ah ini ada beberapa penjelasan ulama ya. Di sini ada istita'ah satu dari perjalanannya aman, dianggap istita'ah perjalanan. Kemudian istita'ah dari biaya, ada dana yang dipakai untuk biaya berangkat dan ada yang ditinggalkan untuk menafkahi keluarga yang di rumah. Kemudian istita'ah dari segi kesehatan, orangnya sehat walafiat, baru dia dianggap istita'ah. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke rukun umroh yang pertama, yaitu niat umroh di miqat. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya lanjutkan nanti, jadi begini. Insya Allah nanti untuk grup ini itu akan melaksanakan umroh itu setelah dari Madinah dulu. Jadi Madinah dulu, ya Turki ya, dari Turki kemudian ke Madinah, dari Madinah menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, di Madinah Munawwarah nanti beberapa hari di situ. Kemudian di hari ketiga saat Bapak Ibu akan melaksanakan umroh pertama ya, umroh yang pertama nanti akan diadakan lagi manasik pemantapan. Bagi yang mungkin ya jamaah ada yang masih bingung dengan istilahnya hal-hal yang kaitannya dengan rukun-rukun daripada umroh itu sendiri. Nanti akan diadakan lagi pemantapan lah ya. Nah, biasanya itu diadakan nanti 1 hari sebelum ke Mekah untuk melaksanakan umroh pertama. Ya. Nah, gitu. Udah. Selanjutnya keesokan harinya, anggap saja misalnya kita akan melaksanakan umroh pada hari apa besok ini Minggu ya. Hari Minggu misalnya. Nah, maka malam ini Bapak Ibu
itu kita udah dibekali dengan yang ini, nanti diulang lagi nih, ya diulang lagi untuk lebih mantap lagi, ya. Nah, besok pagi itu semua jamaah sudah persiapan. Ya, sudah persiapan melaksanakan sunnah-sunnah ihram, sudah persiapan koper segala macam untuk menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Ya. Baik. Nah, ini ada sunnah-sunnah ihram. Di sini kami membaginya menjadi sunnah sebelum niat dan sunnah sesudah niat. Sunnah sebelum niat, jadi sebelum niat, sebelum di mikot nanti sunnahnya mandi besar dulu. Maksudnya mandi besar itu mandi sunnah ya. Mandi sunnah. Yang pelaksanaannya nanti mirip seperti mandi besar. Ya keramas, ya apa itu namanya, cukuran dan sebagainya. Ya, bercukur, memakai wewangian, memotong kuku, berpakaian ihram, sholat sunnah ihram. Ini sunnahnya. Kok tidak dilakukan, tidak apa-apa karena hukumnya sunnah. Ya, ini sunnah sebelum berangkat sebelum berangkat lah intinya ya, ketika masih di hotel. Nah, khusus untuk sholat sunnah ihram ini biasanya kalau mikotnya diambil di Bir Ali, kalau dari Madinah biasanya kita ngambil mikot di Bir Ali ya, maka nanti sholatnya di Bir Ali. Ya, tapi kalau misalnya menggunakan kereta cepat itu biasanya sholatnya di hotel atau sholatnya nanti di masjid yang ada di stasiun kereta cepat itu. Ya, nanti ini akan dikondisikan oleh mutawibnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir karena Alaika Habibi sudah menyiapkan tim mulai dari Indonesia sampai di apa itu namanya di Madinah, di Mekah sampai kepulangan nanti. Ada pendampingan terus gitu ya. Tayyib. Nah, niat umroh di mikot. Nah, ini kalau maksudnya apa namanya Bapak Ibu nanti ngambil mikotnya di Bir Ali ya. Nah, karena tadi dengar-dengar nanti menggunakan kereta cepat maka tidak perlu ke sini. Intinya dari hotel nanti persiapan dari Madinah semua jamaah sudah dalam keadaan berpakaian ihram. Ini Bapak Ibu ya. Berpakaian ihram. Sholat berjamaah zuhur langsung dijamak takdim dengan sholat asar. Sholat zuhur langsung dijamak takdim dengan sholat asar. Ya, langsung dijamak takdim dengan sholat asar. Ini biasanya begini. Terkadang jamaah itu diajak berangkat itu sebelum duhur, kadang setelah duhur. Kalau berangkatnya sebelum duhur, maka nanti sholat jamak kosornya dilaksanakan di Bir Ali. Kalau mikotnya di Bir Ali. Tapi kalau mikotnya di stasiun kereta, maka nanti sholatnya di stasiun kereta. Gitu. Ya. Kemudian ya sholat duhurnya, jamaknya di sana. Jamak takdimnya di sana. Oke, lanjut. Ini tidak akan saya panjang lebarkan karena tadi sudah disampaikan di awal kalau nanti ini menggunakan kereta. Nah, kemudian nanti biasanya kalau yang menggunakan kereta itu setelah jamaah sudah berposisi di kereta semua, udah duduk enak, udah keretanya berangkat, nanti akan diumumkan oleh petugas Bapak Ibu. Akan diumumkan oleh petugas bahwa kita sebentar lagi akan sampai di titik mikot, di titik di mana kita boleh niat ihram di situ. Maka nanti Bapak Ibu sudah siap siaga tuh, ya. Ya biasanya nanti dipandu oleh mutawibnya atau dipandu oleh tour leadernya. Sudah persiapan untuk berniat ihram. Apa niatnya? Ini niatnya. Niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Saya niat umroh dengan berihram ya karena Allah Ta'ala. Ingat Bapak Ibu ya, niat itu di hati. Jangan hanya dilapaskan saja. Makanya nanti ketika berniat jangan hanya di hati saja. Jangan hanya dilapaskan saja tapi hatinya juga ikut meniatkan seperti ini. Bagi yang bisa menggunakan Arabnya ya pakai Arabnya. Bagi yang tidak bisa ya pakai bahasa Indonesia atau juga bisa menggunakan bahasa daerah masing-masing. Pakai bahasa Jawa ya silakan, pakai bahasa Betawi juga silakan. Pakai bahasa Sunda silakan, pakai bahasa Madura ya silakan. Bebas ya. Nah, setelah selesai berniat dalam hati nanti dilanjutkan dengan doa apa istilahnya ini? Doa bersyarat. Ya, apa doanya? Fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Ya Allah, jika ada sesuatu yang menahanku dari menyempurnakan rukun, maka tempat tahalulku di mana saja engkau menahanku. Nah, ini tujuannya gini Bapak Ibu, seandainya nanti ketika melaksanakan ibadah
ada penghalang yang menjadikan panjenengan semua tidak bisa menyelesaikan rangkaian rukun. Maka di sana sudah tahallul nggak apa-apa, selesai beres. Gitu. Ya, tidak terkena dam. Berbeda kalau tidak berdoa dengan ini. Kalau tidak berdoa dengan ini nanti kalau misalnya terhalang oleh sesuatu, maka sudah tidak bisa lagi melanjutkan ritual ibadahnya dan Bapak Ibu terkena namanya dam. Nah, itu makanya jangan sampai nanti lupa membaca doa fa'in habasani habisun pamahilli haitsu habastani. Baik. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu setelah berniat nanti silahkan memperbanyak bertalbiyah ya. Sunnah bertalbiyah sebanyak-banyaknya. Nah, untuk apa kita bertalbiyah? Ya tentunya untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengagungan dan dengan penuh ta'zim. Loh, jawab panggilan Allah Pak Ustaz? Iya, karena memang labbaika ini artinya memenuhi panggilan Allah. Jadi ini lapas Bapak Ibu, ini lapas, ini ucapan seseorang menjawab panggilan. Kalau tradisi di Jawa misalnya, ketika ada seorang anak dipanggil sama ibunya, sama bapaknya, dia mengatakan dalam gitu. Ya. Kalau orang Lombok biasanya dipanggil dia jawab tiang. Kalau Indonesia apa jawab? Intinya labbaika ini adalah bacaan halus ungkapan halus seseorang yang dipanggil. Nah, kenapa kita mengucapkan ini? Karena tadi di awal kami sudah membacakan salah satu ayat, ya mengutip salah satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, disampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut, perintah tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah, Ibrahim, panggillah umat manusia untuk melaksanakan haji. Ya'tuka rijalan, maka akan datang kepadamu orang-orang dengan berjalan kaki. Wala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan dari berbagai penjuru mereka akan datang berbondong-bondong kepadamu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Nabi Ibrahim kemudian memanggil kita saat itu, ya dijelaskan dalam salah satu kitab tafsir, itu kita menjawab panggilannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dipanggil kita terus kita jawab dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Rabb. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan nanti Bapak Ibu juga akan melafalkan ini, lafal yang sama. Ya, ini kenapa? Karena kita sedang mengatakan kepada Allah, menyampaikan kepada Allah, ya Allah terima kasih Engkau sudah memanggil kami. Kira-kira seperti itu. Jadi bersyukur atas besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus ikrar penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca terus-menerus Bapak Ibu ya. Perbanyak sepanjang jalan mengucapkan doa ini, mengucapkan talbiyah ini. Nah, bagaimana fadilahnya? Dalam sebuah riwayat dikatakan, ma min muhrimin yulabbi illa busyira bil jannati wa dhuhibat dhunubu. Tidak ada orang yang berihram yang kemudian bertalbiyah kecuali dia mendapatkan kabar gembira dengan dapatnya surga. Dia mendapatkan surga dan pergi hilang dosa-dosanya. Makanya orang yang bertalbiyah itu sebetulnya seolah-olah orang lagi membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Ya, berjatuhan dosa-dosanya, berguguran dosa-dosanya, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surga. Ya, ada banyak nih riwayatnya nih. Dalam riwayat lain juga dikatakan tidak ada balasan bagi orang yang berihram yang senantiasa membaca talbiyah sampai matahari terbenam kecuali dihapuskan dosa-dosanya dan dia pulang tanpa membawa dosa seperti anak yang baru lahir. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini fadilahnya bertalbiyah Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya adalah setelah panjenengan berihram, Bapak Ibu berihram, Bapak Ibu harus mulai hati-hati Bapak Ibu ya. Harus mulai hati-hati dengan larangan. Ini saya tambah bahasanya di sini. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati melanggar larangan. Ya, hati-hati jangan sampai melanggar larangan umroh. Karena larangan ini nanti akan berdampak apa? Akan berdampak Bapak Ibu terkena dam. Terkena dam. Dam itu ya gampangannya hukuman ya. Denda bagi orang yang melanggar. Sebentar, saya perbaiki ininya tulisannya. Oke. Baik. Nah, hati-hati. Hati-hati melanggar larangan saat umroh. Apa larangannya? Larangan di sini kami bagi menjadi 3 Bapak Ibu ya.
Yang pertama adalah larangan yang khusus, dikhususkan bagi laki-laki. Dikhususkan bagi laki-laki. Apa bagi laki-laki? Yang pertama itu memakai pakaian berjahit. Jadi dilarang, haram hukumnya laki-laki menggunakan pakaian berjahit. Kapan? Ketika dia dalam kondisi berihram. Yang kedua, dilarang menggunakan sepatu atau sandal yang menutupi mata kaki. Dan yang terakhir menutup kepala. Dengan apapun dilarang, diharamkan untuk menutup kepalanya. Ya. Selanjutnya adalah khusus bagi perempuan. Haram hukumnya menggunakan cadar. Ya. Jadi tidak boleh perempuan menggunakan cadar. Kapan? Saat dia sedang berihram, ya, saat ihram loh ya. Tapi kalau di luar berihram ya silahkan menggunakan cadar. Kemudian menggunakan kaos tangan ini juga hukumnya haram, ya. Nah, ini untuk perempuan. Nah, sekarang yang berikutnya adalah yang ketiga bagi laki-laki dan perempuan. Nah, ini larangannya yang pertama memakai wewangian. Jadi ketika panjenengan sedang dalam posisi berihram diharamkan menggunakan minyak wangi, ya, atau wangian-wangian yang lain dengan niat untuk menggunakan wewangian. Kemudian apa? Memotong kuku dan rambut. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian memotong pepohonan, berburu. Ya, masa ya ada nanti jamaah kita yang berburu ya. Kemudian meminang. Biasanya nih kalau momen-momen istimewa seperti depan Ka'bah bawaannya ingin mengabadikan dalam momen-momen tertentu misalnya. Terus kemudian melamar orang di situ. Tidak boleh Bapak Ibu. Ya haram hukumnya, berdosa. Ya, tapi jangan salah paham. Berdosanya kapan? Berdosanya kenapa? Karena dalam kondisi berihram. Nanti kalau sudah selesai berihram silakan boleh-boleh saja. Kemudian apa lagi? Menikah atau menikahkan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian bercumbu ya, bercumbu rayu dengan pasangannya masing-masing. Ya, dengan pasangan saja diharamkan apalagi dengan orang lain gitu kan. Nah, kemudian apalagi yang berikutnya jima atau bersetubuh. Ini bahkan larangannya paling berat. Bahkan nanti secara hukuman ini damnya ini lebih besar, yaitu menyembelih 1 ekor onta gitu. Kemudian apalagi bertengkar, berkata kotor dan lain-lain. Ini salah satu larangan yang sangat-sangat apa istilahnya diingatkan. Jangan sampai kemudian nanti lo ya kita sedang berihram, kita sedang beribadah Bapak Ibu ya. Kita sedang beribadah, niat kita ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Malah bertengkar di sana. Jadi ini kan namanya niat ingin membersihkan diri tapi nyemplung di got misalnya. Ya sengaja nyebur di lumpur ya nggak bersih-bersih gitu. Jadi bab-bab yang ini nanti tolong Bapak Ibu hati-hati. Ya kalau bisa di screenshot nggak apa-apa ya. Jangan sampai nanti larangan-larangan ini dilakukan. Kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas dam ya. Dam itu hukuman bagi mereka yang melanggar. Ya, hukuman bagi orang yang melanggar. Yang melanggar itu dengan sengaja. Jadi dam ini memang hukuman bagi orang-orang yang sengaja melanggar. Kalau tidak sengaja melanggar bagaimana Pak Ustadz? Kalau tidak sengaja melanggar ya nggak apa-apa. Namanya juga tidak sengaja. Nah, ada berapa jenis dam di sini? Bapak Ibu, jenis dam di sini kami membagi menjadi, bentar, saya perbesar dulu. Nah. Ya. Nah, ini jenis damnya ya. Ada namanya tertib takdir, tertib ta'dil, tertib takdir, takhir ta'dil. Nah, ini kalau dijelaskan satu persatu lama Bapak Ibu ya. Ini kemudian kami sederhanakan, kami ringkas saja menjadi 2 jenis dam. Jika melanggar itu ada 2 secara umum ya. Yang pertama adalah bagi pelanggaran berat. Bagi pelanggaran berat nanti menyembelih 1 ekor onta Bapak Ibu. Ya 1 ekor onta. Ini nanti pelanggarannya ya tadi tuh seperti bersetubuh tadi. Itu sangat-sangat dilarang ya ketika dalam kondisi berihram. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran sedang atau ringan. Ini menyembelih 1 ekor kambing atau memberi makan 6 orang fakir miskin atau puasa 3 hari. Nah, ini dam. Saya tidak akan memperpanjang lebar tentang dam karena biasanya semakin apa itu namanya? Khawatir Bapak Ibu dengan bab ini nanti khawatirnya malah terjadi. Nggak usah khawatir karena dam ini hanya berlaku bagi mereka yang melanggar dengan sengaja ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sengaja atau lupa maka tidak terkena dam. Baik, selanjutnya kita masuk ke rukun umroh yang kedua Bapak Ibu. Ya, anggap saja ini sekarang Bapak Ibu sudah sampai di Mekah Al-Mukarramah ya. Nah, sampai di Mekah Al-Mukarramah nanti kita akan ke hotel dulu, Bapak Ibu akan ke hotel dulu. Di hotel nanti barang-barang diamankan, makan malam biasanya sampainya malam tuh. Tapi kalau menggunakan kereta biasanya sampainya sore. Ya, sampainya sore. Nah, nanti pesan kami
jangan berangkat ke masjid sebelum makan. Ya, sebelum makan di hotel dulu. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah selesai makan di hotel dulu baru berangkat ke masjid. Karena nanti ritual pelaksanaan rukun itu akan sangat panjang sekali. Kadang bisa sampai 2 jam, 3 jam ya. Itu pun memang nggak kerasa sih, tapi kan waktu berjalan terus. Sementara restoran kan tidak mau menunggu. Kalau memang sudah waktunya itu lewat, maka dia tutup sudah. Sehingga nanti pastikan Bapak Ibu sudah makan dulu, sudah beres dulu dengan urusan makan, baru berangkat ke masjid. Nanti itu bisa disampaikan ke mutawibnya. Ya. Oke, sampai di hotel kemudian pembagian kunci kamar, Bapak Ibu bisa ke kamar dulu ya bagi yang pingin buang air kecil dan sebagainya, pingin merapikan pakaian dan sebagainya ya. Tapi ingat jangan sampai kemudian melanggar ya. Diingat-ingat larangan-larangan tadi tidak boleh karena Bapak Ibu masih dalam kondisi berihram. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu akan dikondisikan oleh mutawibnya untuk berangkat menuju ke ke Masjidil Haram, ke Ka'bah lah ya, ke Ka'bah. Nah, biasanya nanti di halaman masjid Bapak Ibu akan dibariskan tuh. Akan berbaris dulu, akan ditata, dirapikan dulu barisannya. Kemudian masuk masjid bareng-bareng ya. Masjid bareng-bareng, pintu masjid ini pintu Masjidil Haram. Kemudian masuk ke area tawaf. Ini Ka'bah nanti di sebelah bawah begini. Jadi ada turunan nanjak. Turun eskalator, di bawah itu Ka'bah di bawah. Jadi posisinya Ka'bah itu di dataran rendah dulu memang, makanya sering banjir. Taib. Nah, ini nanti ketika akan masuk masjid doanya Bapak Ibu ya disunahkan untuk berdoa. Doanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatika. Ini doa dibaca jika bisa dibaca. Kok tidak bisa dibaca, tidak usah kemudian bingung, tidak usah merasa khawatir. Ibadahnya tetap sah. Karena ini hukumnya tidak wajib ya. Ya minimal misalnya masuk masjid dahulukan kaki kanan, membaca bismillah itu dah insyaallah udah bagus. Ya. Kemudian doa saat melihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Nah, ini doa juga sama seperti tadi. Seandainya bisa dibaca monggo silahkan dibaca, kalau tidak bisa enggak apa-apa. Ya. Lanjut. Nah, ini sedikit kami kenalkan area-area Ka'bah ya. Titik-titik yang ada di sekitaran Ka'bah. Yang pertama Hajar Aswad. Hajar Aswad ini kita tahu batu yang diselubungi itu Hajar Aswad. Yang orang-orang berlomba-lomba untuk bisa menciumnya. Karena memang fadilahnya luar biasa. Ya. Kenapa sunnah? Kenapa sunnah? Rasulullah pernah melakukannya. Cuman hukumnya tidak wajib. Sehingga Bapak Ibu ingat. Ini tolong diperhatikan, diingat baik-baik. Ketika dalam kondisi berihram, dalam kondisi belum selesai melaksanakan tawaf sa'i yang rukun, jangan sampai ada di antara Bapak Ibu yang mencium Hajar Aswad dulu atau memegang kelambunya Ka'bah. Kenapa? Karena Hajar Aswad dan kelambu Ka'bah ini dilumuri minyak wangi. Ya, khawatirnya nanti Bapak Ibu terkena minyak wangi. Kalau terkena minyak wangi nanti kena dam. Seperti itu. Jadi sementara jangan dipegang dulu ya. Nanti kalau sudah selesai melaksanakan tawaf sa'i baru balik lagi dipegang, dicium, terserah, bebas ya. Kemudian pintu Ka'bah. Kemudian ada makom Ibrahim nih, makom Ibrahim. Makom di sini maksudnya bukan kuburnya ya. Makom ini maksudnya tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada multazam. Nah, ini dalam diperhatikan nih, multazam ini nanti salah satu tempat yang sangat direkomendasikan untuk penyanyi berdoa. Karena sangat mustajabah. Ya, semua area masjid mustajabah ya. Mustajabah semua. Tapi salah satu yang mustajabah sangat itu adalah multazam namanya. Mana namanya multazam Pak Ustaz? Multazam itu adalah area antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Itu namanya multazam. Baik. Selanjutnya adalah Hijr Ismail nih yang bawah nih. Hijr Ismail ini adalah liter uil. Ada bata setengah bangunan ini. Namanya Hijr Ismail. Jangan sampai ada di antara Bapak Ibu yang masuk ke area sini ketika nanti melaksanakan tawaf. Gak boleh. Ini bagian daripada Ka'bah. Dan yang terakhir adalah Mizab Ar-Rahman. Ini talang emas. Ya, talang emas. Ini bagian-bagiannya yang mungkin perlu kita kenali lah. Ya, oke. Baik. Sekarang kita masuk ke rukun yang kedua yaitu tawaf. Bagaimana pelaksanaan tawaf? Kita lihat video ini. Bismillah. Maaf. Ini. Tawaf 7 putaran diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Ya, jadi dimulai dari Hajar Aswad ya. Setiap melewati Hajar Aswad, setiap melewati Hajar Aswad, tangannya diangkat seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya.
Jadi tangannya diangkat, usahakan sejajar dengan Hajar Aswad dulu ya. Ini kita besarkan dulu biar saya dilihat. Mohon izin ya. Jadi nanti Bapak Ibu, tawaf itu dimulai dari pojokan Hajar Aswad. Ya. Pastikan Bapak Ibu sudah lurus dengan Hajar Aswad dulu. Sebelah kiri ada Hajar Aswad, sebelah kanan nanti ada lampu warna hijau. Kok sudah lurus baru angkat tangan sebelah kanan. Tidak perlu membalik badan, enggak, cukup miring saja, diangkat kemudian mengucapkan bismillahi Allahu akbar sambil dikecup tangannya berisyarat. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Kira-kira seperti itu. Nah, itu caranya. Nah, kita lihat lagi videonya ya. Nah, ini seperti ini. Angkat tangan, Olah-olah mengusap dan mencium Hajar Aswad. nah, ini putarannya. Kita lihat Bapak Ibu. Oke, baik, perhatikan. Ini ada titik-titik warna biru Bapak Ibu ya. Titik warna biru dan panah warna biru. Nah, ini kaitannya dengan doa ketika kita mengitari Ka'bah. Jadi doanya di sini sebetulnya doa yang sangat-sangat disunahkan itu adalah doa di ini nih, di pojokan hijau ini, ya biru ini. Ya, yang biru ini. Pojokan biru ini yang ada garisnya ini, titik-titik ini namanya rukun Yamani. Ya, rukun Yamani. Dari rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad ini doanya ada doa khusus, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa khususnya. Nah, sementara di putaran-putaran yang lain ini doanya tidak ada yang kemudian harus itu doanya. Ini doanya bebas ya. Meskipun ada riwayat-riwayat yang kemudian dari ulama-ulama mengajarkan kita ada doa ini dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa kita apa istilahnya bisa kita pelajari atau mungkin kita boleh juga berdoa dengan doa-doa sesuai dengan hajat kita masing-masing. Oke ya. Nah, ini. Putarannya berapa kali nih yang katakan lagi nih? Putarannya 7 kali. Jadi mulai dari Hajar Aswad muter ya. Muter sampai Hajar Aswad lagi tuannya 1. Muter lagi Hajar Aswad lagi tuannya 2. Tapi yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah selalu pastikan Bapak Ibu sudah lurus dengan Hajar Aswad baru angkat tangan. Oke ya. Saya ulangi, selalu pastikan Bapak Ibu sudah lurus sejajar dengan Hajar Aswad baru ngangkat tangan. Kalau belum jangan angkat tangan dulu. Gitu. Ya. Nih. Nah, seperti ini. Baik. Nah, setelah selesai melaksanakan tawaf Bapak Ibu, ya, nanti Bapak Ibu akan diajak untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf namanya. Sholat sunnah tawaf. Nah, ini ada satu hal yang penting juga terkait tawaf ya, terkait tawaf. Untuk tawaf apa itu namanya? Untuk tawaf di putaran ke-7, ya, untuk putaran ke-7 nanti sebaiknya melebar ke luar. Dan ketika tawaf jangan sampai Bapak Ibu mengizinkan ada jamaah-jamaah dari jamaah kita itu untuk lepas dari barisan, tarik lagi kalau misalnya orang ngucul ya. Kemudian jangan sampai membiarkan ada orang luar yang nerobos di barisan waktu tawaf. Karena nanti akan sangat berbahaya. Berbahayanya apa? Berbahayanya nanti ketika kemudian barisannya itu pecah. Pecah nanti jamaah menjadi buyar. Kalau sudah jamaah buyar, nah kalau sudah umroh berkali-kali sih aman. Tapi kalau orangnya belum pernah umroh sama sekali nanti repot. Ya bisa hilang nanti seperti itu. Oke. Nah kemudian selesai tawaf melaksanakan sholat sunnah ihram. Maaf, sholat sunnah tawaf. Sunnahnya itu di belakang makam Ibrahim. Sunnahnya. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan tidak usah memaksakan diri. Ya. Kemudian apa lagi? Setelah melaksanakan tawaf, sholat sunnah tawaf nanti kemudian berdoa bersama. Baru dilanjutkan dengan minum air zam-zam. Ya, sunnahnya minum air zam-zam. Jangan lupa berdoa. Bapak Ibu ya, jangan lupa berdoa. Saya ulangi, jangan lupa berdoa ketika minum air zam-zam. Kenapa? Karena air zam-zam itu 5 syuribalah. Tergantung bagaimana orang yang meminumnya. Kalau orang yang minumnya minta misalnya hajatnya sehat, insya Allah disehatkan Allah. Minta hutangnya lunas, insya Allah dilunasi Allah. Minta apa saja, insya Allah dilunasi, dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah selesai meminum air zam-zam, kemudian siap untuk menuju ke Mas'a. Mas'a itu tempat sa'i. Nah, ini rukun umroh yang ketiga, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Oke. Nah, jadi nanti urutannya Bapak Ibu, dari area Ka'bah tadi Bapak Ibu akan berangkat menuju ke Bukit Safa dulu ya. Sampai di Bukit Safa nanti Bapak Ibu berdoa. Doanya abda'u bima bada'allahu bihi wa rasulih innas safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima
wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ini doanya nih. Ya, kemudian naik ke Bukit Sofa, nanti menghadap kiblat, ada doanya sendiri, nanti akan dipandu oleh mutawibnya. Oke ya. Kemudian menuju ke Bukit Marwah. Nah, di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah nanti ada lampu hijau seperti yang ada pada gambar ini Bapak Ibu. Nah, ketika sampai di lampu hijau ini nanti jangan lupa berdoa. Doanya Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azzul akram. Ini doa nanti dibaca bolak-balik ya. Bagi bapak-bapak itu disunahkan lari-lari kecil Pak. Lari kecil sambil berdoa dengan doa yang tadi tuh ya. Nah, kemudian sampai di Bukit Marwah nanti baca doa lagi. Doanya ini nggak pakai abda'u ya. Mohon maaf. Ini nggak pakai abda'u, langsung Innas Sofa kalau di Bukit Marwah. Ini belum sempat saya edit lagi nih, mohon maaf. Wa tatawa khairan fa innallaha syakirun. Nah, seperti ini. Oke, baik. Nah, sempat edit materinya. Nah, ini doanya nih. Jadi Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Bapak Ibu, yang tolong perhatikan. Jadi nanti untuk kalau tawaf kan tadi jelas ya. Misalnya ini Ka'bah. Kita mulai dari pojokan Hajar Aswad. Pojokan Hajar Aswad. Nanti sampai di sini lagi hitungannya 1. Jadi dari pojok ini muter sampai pojok ini 1, muter lagi pojok ini 2 dan seterusnya. Beda dengan sa'i. Kalau sa'i misalnya begini. Ini Sofa. Ini Marwah. Nah, sa'i ya, ini Sofa ini Marwah. Nah, dari Sofa ke Marwah ini hitungannya 1. Sofa Marwah 2. Marwah Sofa. Maaf, saya ulangi. Sofa Marwah 1. Marwah Sofa 2. Sofa Marwah 3. Marwah Sofa 4. Sofa Marwah 5. Marwah Sofa 6. Sofa Marwah 7. Jadi berakhir di Bukit Marwah. Nanti jangan sampai kemudian salah hitung ya. Insya Allah nanti ada mutawib yang akan mendampingi terus. Oke. Saya lanjutkan. Nah, kemudian masuk ke rukun yang terakhir, yang keempat, yaitu tahallul. Kapan tahallulnya? Tahallulnya nanti di Bukit Marwah ya, di Bukit Marwah. Memotong sebagian rambut atau lebih utamanya dicukur gundul. Jadi sunnahnya itu digunduli ya. Apa istilahnya itu untuk menggugurkan rukunnya atau untuk hanya dianggap sudah melaksanakan rukun itu ya minimal rambut itu kita potong 3 helai. Ya, bagi wanita jangan tahallul depan laki-laki yang bukan mahram ya. Sebaiknya dipotong oleh sesama wanita. Saya ulangi ini ketentuannya ini. Jadi bagi perempuan, bagi wanita ya jangan tahallul di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, dan sebaiknya dipotong oleh sesama wanita. Ya, dipotong oleh sesama wanita biar auratnya tidak dilihat. Walaupun suaminya, tapi kalau dalam kondisi berihram sebaiknya tetap dijaga dulu karena belum tahallul. Kira-kira seperti itu. Nah, ini rukun yang terakhir ya, keempat ya. Ini rukun yang keempat. Ini saya tulis angka 4 di sini. Yang keempat ya tahallul. Baik. Kemudian selanjutnya ini pesan penutup kami ya Bapak Ibu. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat, al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umrohnya kita, umroh yang pertama dan umroh yang kedua, ya bagi yang umroh bolak-balik itu penebus, penggugur dosa antara umroh yang pertama dan kedua. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Umroh yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah. Maka Bapak Ibu berharaplah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah umroh kita dimabrurkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan pahala besar dari Allah tersebut terbuang sia-sia Bapak Ibu ya. Maka ada 3 hal lagi yang sangat-sangat penting untuk kita jaga hati-hati. Dan ini peringatannya bukan dari siapa-siapa, langsung dari Allah.
Ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam Al-Qur'an al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. La rafatha, janganlah berkata rapath. Rapath itu omongan-omongan jorok, omongan-omongan yang tidak layak, tidak senonoh. Wala fusuqa, dan perbuatan fasik, kelakuan-kelakuan yang tidak layak, tidak pantas. Ya, wala jidala fil haji, dan jidal ini berdebat. Ya, sering sekali tuh ya, kadang-kadang ya antara satu dan ini itu berdebat karena mungkin ada perbedaan pandangan, perbedaan apa istilahnya, mungkin ya ketika ngaji mungkin gurunya beda ya, beda pendapat dan sebagainya. Itu kadang-kadang yang memantik kemudian masalah satu dengan yang lain. Nah, ini nanti tolong dijaga, hati-hati Bapak Ibu. Pokoknya kalau hal-hal yang sifatnya furu'iyah itu jangan dibesar-besarkan. Ya, tapi kalau usuliyah bolehlah. Tapi itu pun dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Intinya jangan sampai hal-hal yang tiga ini menjadikan terbuang sia-sia, menjadikan kemudian ibadah umroh yang mabrur tadi tidak jadi kita dapatkan. Dan yang terakhir, ini sebagai motivasi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsi, innallaha ta'ala yaqulu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna abdan, sungguhnya seorang hamba, ashahtu lahu jismah, sudah aku sehatkan jisimnya, jasadnya aku sehatkan, wasa'atu alaihi fi ma'isyatah, dan aku luaskan rizkinya, lancarkan segala urusannya, tamdi alaihi khamsatu awam, berlalu baginya 5 tahun, la yafidu ilayya, kemudian dia tidak mau sowan, tidak mau berziarah kepadaku untuk melaksanakan haji atau umrah, la mahrumun, niscaya dia terhalang dari kebaikan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nauzubillah ya. Jadi nanti kita ingatkanlah, mungkin kalau Bapak Ibu punya saudara, punya keluarga, kok dimampukan dia oleh Allah, sehat badannya, ya, gampang segala urusannya, apa istilahnya, kemudian sehat badannya, rizkinya luas dan seterusnya, maka ingatkan dia untuk segera melaksanakan haji atau umroh. Kenapa? Karena kita khawatir nanti orang-orang yang sengaja menunda sampai 5 tahun, dia akan dicabut keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini Bapak Ibu yang mungkin kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, kami persilahkan. Ini untuk slide-nya saya tutup dulu. Bismillah. Ini karena jumlahnya sedikit, jadi misalnya mau langsung juga nggak apa-apa. 3 hal yang merusak ibadah apa saja, Tat? Tadi itu. Iya. Misalnya kan kita pakai apa, kayak deodoran tanpa pewangian tuh boleh apa enggak waktu saat ihram tuh? Takutnya kan kita mengganggu orang yang lain karena bau badan gitu. Iya. Jadi gini. Sebetulnya untuk deodoran, untuk hand and body, ya, hand body, kemudian apa istilahnya, sunscreen dan sebangsanya, yang mana mereka mengandung wewangian, itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya boleh. Kenapa mengatakan hukumnya boleh? Karena memang dia niatnya itu bukan untuk menggunakan wewangian. Niatnya ya untuk melindungi dari terik matahari. Cuman kebetulan saja deodoran itu ada kandungan zatnya yang mungkin mengeluarkan bau. Itu pendapatnya yang membolehkan. Nah, cuman kalau kami secara pribadi sebaiknya jangan. Kenapa? Kan gini, jadi al-khuruj minal hilab mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat itu lebih dianjurkan. Jadi daripada kita ragu-ragu dan seterusnya, maka mendingan nggak usah menggunakan yang wangi-wangi lah, kayak deodoran dan sebagainya. Cuman begini, kalau yang tadi digunakan sebelum ihram itu boleh, ya boleh. Orang kok kemudian apa istilahnya, kalau kita tidak menggunakan deodoran tadi, misalnya mengganggu bau badan kita, mengganggu orang misalnya, maka gunakan nggak apa-apa. Tapi menggunakannya sebelum berihram. Itu ya. Jadi hukumnya boleh sebelum berihram. Tapi kalau sudah berihram jangan. Ya, hukum menggunakan wangian itu hukumnya haram ketika kita berihram. Kecuali mungkin barang-barang yang kita niat bukan. Anggap saja misalnya kita jeruk misalnya. Jeruk mungkin ada bau harumnya. Ya nggak apa-apa, niatnya kan bukan untuk menggunakan wangian kan. Kebetulan saja dia punya bau wangi. Kira-kira seperti itu. Ya. Tadi saya jawab yang ngetik tadi. 3 hal yang merusak ibadah apa saja, Tat? Boleh diulang. Baik. Yang merusak tadi 3. Yang pertama namanya rapath. Rapas itu omongan-omongan jorok, omongan-omongan yang mengundang syahwat lah. Omongan-omongan nakal, ya, omongan-omongan genit dan sebagainya, itu namanya rapas. Yang kedua namanya fusuk. Fusuk itu lebih pada
perbuatan kelakuan yang tidak pantas dilakukan oleh orang beriman. Misalnya, maaf, misalnya ketika tawaf, ada seorang laki-laki yang sengaja nyenggol-nyenggol perempuan-perempuan cantik yang kebetulan dia sama-sama tawaf. Yang namanya tawaf itu jejak-jejekan loh, laki-laki perempuan tuh. Ya tidak ada pisah, menyatu gitu aja. Nah dia sengaja mengambil kesempatan untuk itu, untuk melakukan hal yang seperti itu, perbuatan-perbuatan fasik, atau mungkin nipu, semacam lah kelakuan-kelakuan dosa yang tidak layak untuk dilakukan orang-orang beriman. Itu namanya fasik. Dan yang terakhir, yang ketiga, wala jidala, jidal, namanya jidal. Jidal itu debat, berdebat, nyari masalah. Soalnya gak ada gini. Misalnya ketika sholat, ya ketika sholat. Yang satu sholat subuhnya menggunakan kunut. Yang satu tidak menggunakan kunut. Gara-gara dua hal yang berbeda ini kemudian mereka nggak saling sapa. Debat masing-masing gelut dan seterusnya. Ya, atau contoh-contoh yang lainnya. Jadi jidal itu intinya dia debat. Berdebat, debat kusir yang tidak manfaat. Maka hindari tiga hal ini, karena tiga hal ini akan menjadikan pahala umroh kita itu sia-sia, terbuang. Ya, hilang pahalanya. Malah kita jadi berdosa. Ini harus kita jaga Bapak Ibu ya. Agar ibadah umroh Bapak Ibu mendapatkan ibadah umroh yang mabrur, yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengan surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira begitu. Ada lagi silakan. Silakan. Oke Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ini kameranya off semua ya Bu Haji. Jadi bingung nih orangnya ada apa tidur deh. Kalau udah nggak ada ditutup aja Ustaz, nggak apa-apa. Kalau nggak ada pertanyaan dari jamaah. Nanti kalau gitu. Bapak Ibu jamaah pengen ikut yang offline silahkan. Insya Allah ada 500 jamaah yang join di Luminor tanggal 27. Iya, jadi gini Bapak Ibu, kami secara pribadi ya apa istilahnya itu, merekomendasikan sebaiknya ikut ya. Sebaiknya ikut, disempat-sempatkan untuk bisa ikut karena nanti ini offline. Namanya offline kan Bapak Ibu langsung akan melihat bagaimana prakteknya. Nanti ada prakteknya juga. Kemudian bahkan mungkin kalau Bapak Ibu ingin mencoba maju ke depan untuk mempraktekkan bagaimana menggunakan kain ihram dan seterusnya. Jadi lebih apa itu namanya? Lebih seru. Ya, lebih seru, lebih kerasa feel-nya seperti itu ya. Makanya nanti usahakan bisa hadir ya. Usahakan bisa hadir dan boleh membawa keluarganya sekalian. Ya, boleh membawa apa saudaranya, boleh bawa orang tuanya dan sebagainya. Ramekan monggo. Karena kuotanya insya Allah sekitar 500 orang. Ini yang daftar sudah berapa nih Bu Haji? 150. Kemarin diupdate 450 jamaah. Sekarang sudah 450 ya. Masya Allah. Berarti ada 50 orang lagi nih. Silakan. Kalau mungkin apa itu namanya pingin ngajak saudara, keluarga, nanti bisa diajak rame-rame. Tapi usahakan hadir ya. Usahakan hadir. Karena mungkin kalau manasik online seperti ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum maksimal dipahami. Nanti bisa langsung ditanyakan secara offline di acara tanggal 27 Juli nanti di Hotel Luminor Jakarta. Baik, umrohnya 3 kali ya Mbak. Berarti 3 kali mikot ya. Ya betul. 3 kali mikot. Berarti kalau ini nanti jamaah kan tadi rencananya menggunakan kereta ya. Mikot pertama nanti di kereta. Mikot kedua itu biasanya kalau City Tour Mekah dulu, nanti mikotnya biasanya di Ji'ronah atau di Tan'im.
Tapi kalau ke apa namanya mengikuti kegiatan ke Toib dulu, maka mikot keduanya di Toib. Jadi kereta Toib Jironah atau kereta Jironah Toib atau kereta Tanim. Intinya ada 3 titik nanti, 3 titik yang berbeda untuk melaksanakan mikotnya gitu. Nanti kita dampingi insya Allah. Ya, sip. Monggo silakan mungkin sebelum kita tutup bisa mungkin kalau yang ada di depan kamera aja bisa dibuka, kita berdoa bareng-bareng. Atau ini sudah tidur semua. Ini istimewanya labbaika apa alaika ini. Istimewanya alaika, berapa orang pun tetap kita fasilitasi untuk bisa mengikuti pembekalan teknis, manasik dan sebagainya. Masya Allah. Bagaimana, Pak Haji? Ini Ya, Allah Ustaz, alam. ditutup, silahkan. Kita Sudah tidak ada tutup yang dengan bertanya. doa kafaratul majelis apa doa panjang lebar? Doa dong, Ustaz. Doa Ustaz kita aminin. Oh iya, alhamdulillah ada Mbak Tri Wulandari 1. Apalagi nih? Silakan bisa buka kameranya yang lain ya. Biar kita Ayo tahu Bapak nih. Ibu, kita open cam biar doanya lebih khusyuk. Nanti biar sekalian di screenshot sama admin nanti. Ini ada pesertanya 13.000. Masya Allah ya. Mas Riris, Masya Allah. PLN. Nah, ini pegawai PLN ini kelihatannya nih. Bapak belum diganti setelan kantor. Oh. Oke, sip. Lagi nih. iPad, Masya Allah. Oke, udah 3. Monggo silakan dibuka kameranya. Biar kita berdoa bersama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo silakan, nggak apa-apa. Mas Riris, Mbak Tri, Pak siapa yang iPad nih? Saya manggilnya siapa? Nggak ada namanya. iPad. Terus Mas Iqbal, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Sebelum kita berdoa untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan, Mas Nopian, Masya Allah. Ada yang mau didiskusikan, Mas? Silakan. Alhamdulillah, ini udah open cam semua nih. Ibu Duti, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, Bu Duti. Tinggal siapa nih? Tinggal Waida Ahmad, Andara Sahara, Rohmanto sama Intan Kris. Baik. Gimana Bu Haji? Kita doa? Ya, Ustaz. Baik. Mau aja Mas, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Mohon izin. Semoga sekali lagi pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan pertemuan kita ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Insya Allah kita dipertemukan Allah lagi, dan pertemuan ini pertemuan pertama dan selanjutnya nanti di akhirat kita tetap dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Moga kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا مرحوما
wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana ij'alil imana lana siraja. Ij'alil imana lana siraja. Wa la taj'alhu lana istidraja. Ij'alhu lana salaman ila jannatik. Wa la taj'alhu maqran ila ma'siyatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai Zat yang Maha mendengar doa hamba-hambanya. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang begitu besar yang telah Engkau karuniakan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, terima kasih karena dari sekian juta orang, sekian juta, sekian miliar mungkin hamba-hambamu yang ada di muka bumi ini, kamilah yang Kau pilih, ya Allah, untuk bisa memenuhi panggilan-Mu ke tanah suci. Terima kasih, ya Allah, dan kami mohon kepadamu, ya Rabb, terimalah ibadah kami. Ya Allah, berikan kelancaran kepada seluruh jamaah kami yang pada malam hari ini mengaminkan doa-doa kami, ya Allah. Lancarkan, ya Allah, urusannya. Lancarkan ibadahnya, ya Allah. Mudahkan ibadahnya, ya Allah. Mudahkan ibadahnya, ya Allah. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, ya Allah. Karuniakan ibadah umroh yang mabrur, ya Allah. Ibadah umroh yang mabrur, ya Allah. Terimalah ibadah umroh kami, ya Allah. Terimalah ibadah umroh kami, ya Allah. Mabrurkan ibadah umroh kami, ya Allah, yang Kau balas dengan surgamu, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbana ij'al umratana umratan mabrura. Wa sa'yana sa'yan mashkura. Wa dhanbana dhanban maghfura. Wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minal zulumati lan nur. Ya Allah, amal kami sedikit, ya Allah. Tapi dosa kami sangat banyak, ya Allah. Penuh langit dan bumi dengan dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan umroh kami ini, ya Allah, menjadi kafarah, menjadi penebus dosa-dosa kami, ya Allah. Izinkan kami kembali dari tanah suci, membawa ibadah umroh yang mabrur, membawa pahala yang banyak, ya Allah, yang akan menjadi bekal kami nanti ke akhirat, ya Rabb. Izinkan kami pulang bersih seperti anak kecil yang baru lahir, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan umroh ini bukan umroh kami yang pertama, tapi izinkan kami kembali lagi bersama dengan orang-orang yang kami cintai, ya Rabb. Keluarga kami, orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Luaskan rizkimu, ya Allah. Luaskan rizkimu, ya Allah. Luaskan rizkimu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yassir lana umurana ma'arrahati li qulubina wa abdanina. Wassalamata wal afiyata fi dinina wa dunyana. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih jamaah semua atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, mohon maaf sebesar-besarnya kalau mungkin ada bahasa kami yang kurang berkenan atau ada penyampaian kami yang kurang sempurna, ya. Semuanya semata-mata karena kekurangan kami. Semoga sedikit yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi dan kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Terima Makasih kasih Bapak. Ustaz. Ya, terima kasih Ya, semuanya. terima kasih, lancar lah. Terima kasih. Bisa, bismillah. Pamit dulu.